Semoga kabar kalian dalam keadaan baik. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang gerak lurus beraturan, hari ini kita akan belajar tentang gerak lurus berubah beraturan. Nah, kalau gerak lurus berubah beraturan ini adalah cirinya ada perubahan kecepatan. Ya, jadi karena ada perubahan kecepatan, maka di sana terdapat percepatan. Ya, percepatan. Nah, kalau di GLB di minggu lalu kan itu dia kecepatannya konstan, artinya mulai dari awal sampai akhir segitu saja kecepatannya. Kalau ini tidak, awalnya dia seberapa, akhirnya dia berapa, kemudian dia direm, kemudian dia digas. Nah, itulah dia. Jadi di sini kecepatan itu tidak konstan, tapi berubah-ubah. Nah, oleh karena perubahan kecepatan itulah ada namanya percepatan. Nah, begitu juga nanti lawannya adalah perlambatan. Perlambatan itu terjadi apabila juga terjadi perubahan kecepatan. Contoh misalnya perlambatan itu seperti ini. Awalnya dia kencang ya. Nah, tiba-tiba direm. Nah, pasti kan melambat. Nah, yang awalnya dia kecepatannya 20 meter per sekon, karena direm dia menjadi 5 meter per sekon. Nah, berarti kan terjadi perlambatan di sana gitu. Jadi dia antara percepatan dengan perlambatan itu ya identik, cuman dia kalau percepatan berarti dia ada penambahan kecepatan, kalau perlambatan berarti ada pengurangan kecepatan. Gitu kira-kira yang terjadi di dalam gerak lurus berubah beraturan ini ya. Nah, oke, untuk konsep daripada GLBB ini ya, ini tidak bisa dilepaskan dari 3 persamaan yang saya tulis di depan ini. Dan tadi pun sudah saya bilang GLBB itu adalah gerak lurus berubah beraturan di mana di sana terjadi perubahan kecepatan. Oleh karena itu dia menghasilkan percepatan. Nah, harga percepatan yang dihasilkannya itu adalah besarnya kecepatan akhir dikurang dengan kecepatan awal dibagi selang waktu berapa lama dia bergerak. Ya, VT dikurang V0 per T. Dan nanti begitu juga dengan perlambatan. Nanti yang menandakan ini perlambatan. Kalau perlambatan dia tentu kecepatan akhirnya jauh lebih kecil daripada kecepatan awalnya. Kalau percepatan, kecepatan akhirnya lebih besar daripada kecepatan awalnya. Itu saja yang membuat perbedaannya. Oke. Nah, kemudian persamaan yang kedua adalah kecepatan akhir kuadrat sama dengan kecepatan awal kuadrat ditambah 2 kali percepatan kali jarak. Itu dia. Oke. Nah, kemudian persamaan yang ketiga adalah jarak sama dengan kecepatan awal dikali dengan selang waktu tambah setengah dikali percepatan dikali dengan selang waktu kuadrat. Yang tiga inilah hal yang mendasari dan ini nanti akan turun juga ke dalam jenis-jenis GLBB. Nanti GLBB itu adalah dengan gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke bawah, gerak vertikal ke atas. Ini juga lah yang mendasari nanti persamaannya juga ke sana. Tapi awalnya kita akan belajar ini dulu. Oke, nah keterangannya boleh kamu lihat di sini. A itu apa, VT itu apa, V0 itu apa, T itu apa, A itu apa. Ingat, ini VT ini tidak selalu buku membuat kecepatan akhir itu adalah VT. Ada buku yang membuat kecepatan akhir itu adalah V1, kecepatan awal itu adalah V0. Atau ada juga buku yang membuat kecepatan akhir itu V2, kecepatan awal itu V1. Jadi tergantung keterangannya apa. Nah, kalau seperti saya buat VT itu adalah kecepatan terakhir, ya. Sedangkan V0 itu adalah yang awal, yang mula-mula. Oke? Jadi konsep daripada GLBB kira-kira demikian. Nah, supaya lebih jelasnya, mari kita masuk ke contoh. Oke, sebagai contoh boleh kita lihat soal di depan. Sebuah mobil mula-mula dalam keadaan diam, kemudian melaju dengan kecepatan 10 meter per sekon. Jika mobil bergerak selama 20 detik, maka tentukanlah A. percepatan mobil tersebut, B. jarak yang ditempuh mobil selama waktu 20 sekon atau 20 detik tersebut. Oke? Nah, yang pertama diketahui mula-mula mobil dalam keadaan diam, berarti V0-nya sama dengan 0. Kenapa 0? Karena katanya mula-mula diam. Berarti V0 sama dengan 0. Kemudian dia bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon, berarti VT-nya sama dengan 10 meter per sekon. Oke. Kemudian setelah itu dikasih waktu dia bergerak selama 20 detik atau 20 sekon. Nah, pertanyaannya adalah A. berapakah percepatan daripada mobil tersebut? B. berapakah jarak yang ditempuh mobil selama waktu
20 skor itu. Nah, gitu dia kira-kira. Oke, untuk yang pertama mari kita jawab. Jawab A. Untuk yang A, nah lihat persamaan. Ingat tadi persamaan yang pada GLBB itu yang pertama itu besarnya percepatan sama dengan kecepatan akhir ya dikurang kecepatan awal dibagi dengan selang waktu ya. Berapa kecepatan akhir? Maka A sama dengan kecepatan akhirnya tadi 10 meter per sekon dikurang kecepatan awalnya tadi mula-mula dia 0 per waktunya berapa? 20 sekon. Nah berarti ini A nya sama dengan 10 dibagi 20 berarti 0,5 ya, 0,5 meter per sekon kuadrat. Itulah besar percepatannya. Oke, kemudian yang B. B, jarak yang ditempuh selama dalam waktu 20 sekon. Nah, berarti ini jarak yaitu S. Maka pakai persamaan S sama dengan V0 kali T tambah setengah AT pangkat 2. Oke, berapa V0-nya? V0-nya itu tadi 0. Oke, kali waktunya berapa? 20 sekon. 20 sekon tambah, nah ini sekon ya, jangan di 5. Oke, 20 sekon tambah setengah. A-nya berapa? 0,5 meter per sekon kuadrat. T-nya tadi 20 sekon. Nah, 20 sekon pangkat 2 kuadratnya jangan lupa. Oke, sama dengan ini kan 0 kali 20 kan hasilnya sudah 0. Nah, berarti sekarang tinggal yang ini. Dan setengah dikali 0,5 meter per sekon kuadrat 20 kali 20 400 sekon kuadrat. Oke, ini bisa habis. Maka tinggallah setengah dengan 400 tinggal 200. Maka hasilnya 200 dikali dengan 0,5 hasilnya adalah 100 meter. Oke, kira-kira begitu. Sudah? Kan 0 kali 20 sekon kan itu kan hasilnya 0. Kemudian ini setengah dikali 0,5 meter per sekon kuadrat kali 20 sekon kuadrat. Ini kuadratkan dulu. Nah, 20 kuadratnya hasilnya 400. Sekon kuadrat, ya kan? Dikuadratkan juga sekonnya. Nah, sekon kuadrat dengan sekon kuadrat nanti habis. Oke, tinggallah setengah kali 0,5 kali 400. Setengah dari 400 kan hasilnya 200. 200 kali 0,5 atau 200 kali setengah itu kan hasilnya 100. Maka jarak yang ditempuh mobil tersebut selama 20 sekon adalah 100 meter. Oke, kira-kira bisa dipahami ya. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini ya. Nanti untuk soal latihannya hanya satu, lihat nanti di bawah video ini. Oke, tetap semangat belajar di rumah, tetap jaga